Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum teknik emerging thermal dan non-thermal tentang pengolahan pangan inovatif. Salah satunya adalah humid heating. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem rangkaian humid heating itu bekerja. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip kerja humid heating. Pada dasarnya, secara teori setiap bahan hasil pertanian atau bahan pangan memiliki hambatan atau kita bisa kenal atau kita bisa sebut dengan specific electrical resistance yang dapat menghasilkan panas apabila ada aliran listrik yang mengalirnya. Nah, dasar inilah yang digunakan dalam teknologi pengolahan humid heating. Nah, humid heating ini memanfaatkan hambatan dari satu bahan hasil pertanian tersebut ya untuk menghasilkan panas terhadap bahan tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana sih cara humid heating bekerja, yuk kita simak video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, ini merupakan rangkaian sistem humid heating statik. Nah, untuk mengawali pengoperasian sistem humid heating statik ini diawali dengan menyalakan power supply. Tentu teman-teman paham dan mengetahui bahwa power supply ini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Nah, karena humid heating ini memerlukan energi listrik. Selanjutnya, output dari power supply ini akan dikontrol menggunakan avometer. Tentu teman-teman juga tahu avometer itu seperti apa. Pada rangkaian humid heating sekarang ini, avometernya berbentuk seperti ini. Untuk mengukur tegangan atau voltase, hambatan atau ohm, kuat arus ataupun ampere. Nah, diukur seberapa besarnya. Selanjutnya, aliran listrik akan mengalir ke bahan melalui kabel merah ini dan biru ini ke bahan, dan selanjutnya akan keluar outputnya di 3 kabel belakang itu yang dianak panahkan. Nah, selanjutnya kabel ini berfungsi untuk kabel pengontrol. Pengontrol apa? Pengontrol perubahan suhu yang ditampilkan di monitor panel kontrol. Nah, di sini perubahan suhunya seberapa? Karena ketika bahan itu sebelum dialirkan listrik dan ketika bahan itu sesudah dialirkan listrik, perubahan suhunya berapa? Akan dikontrol. Selanjutnya, perubahan suhu ini akan dikonversi ke monitor laptop. Di sini perubahan suhunya berapa sih akan dikonversi. Nah, panel kontrol ini juga bukan hanya menampilkan perubahan suhu, tetapi panel kontrol ini bisa menampilkan tegangan yang ada pada bahan tersebut. Ini juga bisa dibandingkan ke tegangan yang ada di avometer. Jadi perubahan tegangannya seberapa sih aliran listrik yang sebelum memasuki bahan dan aliran listrik sesudah memasuki bahan, berapa tegangannya. Nah, di sini 48,7 yang sebelum aliran listrik memasuki bahan tegangannya. Nah, untuk setelah memasuki bahan, tegangannya berubah menjadi di sini 48. Perbedaannya beda dikit sih sebenarnya, tapi itu kondisi yang ada. Nah, di sini di monitor ini akan menampilkan perubahan suhu, perubahan tegangan, perubahan kuat arus, perubahan hambatan yang akan ditampilkan pada setiap waktu, bahkan setiap detik perubahan suhunya. Nah, di sini kita bisa mengetahui nih kondisi optimal bahan dialirin listrik itu pada saat kapan gitu tuh kondisi optimalnya. Karena memang kita ketahui bahwa setiap bahan hasil pertanian memiliki kondisi termal ataupun memiliki batas suhu yang harus diperhatikan. Jadi kita juga kalau kita sudah mengetahui batas suhu yang bahan itu akan turun mutunya itu di suhu misalkan 100 derajat, berarti kita juga mengalirkan listriknya itu jangan sampai menghasilkan suhu yang 100 derajat. Itu merupakan tujuan dari rangkaian humid heating statik ini. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.